Subhanahu wa taala, artinya kualitas pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala setara dengan faraid di bulan-bulan yang lain. Wa faraiduhu mudha'afatun 'alal faraid fi ghairihi ila sab'ina dhifa. Dan satu kefarduan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu lipat gandanya bisa sampai 70 kali. Artinya yang membuat sangat istimewa dan harusnya kita semua dimaafkan oleh Allah ya di sini ini. Salat kita mungkin hanya 2 rakaat. Salat sunnah kita mungkin hanya 2 rakaat atau bahkan 1 rakaat mergo witir tok misalnya begitu. Tapi karena kita lakukan di bulan yang sangat istimewa, ya sama misalnya kayak kita mungkin hanya tahajud 2 rakaat, tapi kita lakukan di tempat yang luar biasa, misalnya di Masjidil Haram, misalnya di Masjid Nabawi, atau misalnya di Masjidil Aqsa, misalnya. Ini menjadi suatu yang sangat luar biasa pahalanya. Sama saja, begitu saja. Hal-hal simpel yang kita lakukan di bulan istimewa ini sangat berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala terkait masalah pahala. Semua-semua itu. Tapi bukan berarti kemudian yang penting kita lewat bulan Ramadan, yaitu kan ya tadi itu fansalakha minhu falam yufarlah. Dia hanya melewati bulan Ramadan tanpa pernah pengen menghayati, pengen mengisinya dengan sebaik-baiknya. Ya saya pikir ya kurang faedahnya kurang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk istiqomah. Istaqim kama umirta hatta ya'tiyakal yaqin. Sebetulnya kita ini kan begini ya. Orang baik itu kan mudah ya. Orang baik itu kan mudah. Orang berbuat baik itu maksud saya. Orang melakukan hal baik itu kan mudah. Tapi orang terus baik itu kan sulit ya. Kalau sesekali kita baik, apalagi bulan Ramadan kita baik, wah itu mudah. Kalau bulan Ramadan misalnya kita menjadi orang yang sergap ngaji, sergap beres, sergap ikut kajian, ikut pengajian, itu biasa. Makanya Rasulullah mengingatkan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Kamu harus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya terus berusaha menjadi orang baik kapanpun. Jangan menjadi hambanya bulan Ramadan. Karena mungkin beliau sudah melihat potensi umatnya ini akan mencari bulan-bulan istimewa saja, setelah itu ya kembali biasa-biasa saja. Atau bahkan cenderungnya setelah itu balas dendam, aku ingin ini gak oleh ini, gak pantas ini. Saya ini mumpung gak bulan Ramadan, los. Wah ya, kan ya mengerikan. Makanya kalau matur, baik itu mudah, yang sulit itu terus baik. Makanya ya Allah, ada satu syair yang sering disampaikan oleh orang tua kita, orang tua kami maksud saya, mengingatkan teman-teman yang ngaji di sini. Beliau selalu mengatakan, likulin ila sya'wil ula harokatu, walakin azizun lirijali sabati. Yang membuat kalian harus beda dengan yang lain, yang membuat kalian harus beda dengan yang bukan kayak kalian. Artinya yang karena kalian ini kadung menjadi santri, darahmu darah santri, jiwamu jiwa santri. Ini harus membuat beda adalah kamu harus berusaha untuk terus menjadi pribadi yang menarik, menjadi pribadi yang baik. Walakin azizun lirijali sabat. Seringkali menjadi kelemahan para pemuda untuk kemudian bisa tumbuh sebagai orang-orang yang memiliki ketetapan, memiliki keistiqomahan. Tapi kalau malah yang paling tertarik ini kalau dari bagian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umatku itu umat sing antik. Umatku itu umat sing menarik. Gampang salah tapi gampang tobat. Tadi kan begitu tadi. Salah satu pertanyaannya bagaimana ini semuanya menjadi bekal. Bagaimana kita semua kemudian nyaman lah, artinya nyaman lah sampai akhir. Pokok kira-kira kita sowan ini selamat lah. Dari Kanjeng Nabi, saya pernah baca kitab ini di Sirajul Talibin. Kitab Sirajul Talibin itu adalah salah satu kitab karangan Mbah Kiai Ahsan Jampes yang nyarai kitab Minhajul Abidinnya karya Imam Ghazali.
menjadi salah satu kitab yang terpilih sebagai pelajaran pokok di Al-Azhar. Di situ saya baca, umat Kanjeng Nabi itu ternyata cukup antik. Umat yang sangat mudah keliru, sangat mudah salah. Kayak tadi dikatakan seringkali tergelincir. Ternyata memang itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Pokok umatku, santriku, itu gampang keliru. Tapi yang membuat beda dengan yang lain, umatku kui gampang tobat. Makanya Imam Ghazali mengingatkan dengan dawuhnya, sebagaimana sampean kui istiqomah ngelakoni kesalahan, istiqomah tobat. Pokok bar salah tobat, sesuk salah maneh, ya pancen gawean ngono kuwi. Santai ae, tenang ae. Yang penting jangan sampai semangat kita untuk beristighfar, semangat kita untuk nobati dosa-dosa yang sudah kita lakukan tidak kalah kualitas daripada semangat kita ketika kita bermaksiat, semangat kita melakukan sebuah kesalahan. Pokok nalika tobat ya sing tenanan ya nangis tenan ngono. Nangis sing tenan. Nangis itu drama apa wis pokoke nangis sing tenan. Mergo membaga min khasyatillah, orang yang pernah menangis karena Allah Subhanahu wa taala, haramallahu jasadahu alam. Orang yang pernah menangis sekali saja karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tubuhnya tidak akan pernah dilahap oleh api neraka. Mugi-mugi kula panjenengan semua termasuk orang-orang yang dimudahkan sekali lagi dimudahkan oleh Allah untuk istiqomah melakukan hal-hal yang baik. Ya sesekali salah bagus, sesekali salah itu bagus. Saya selalu mengatakan bahwasanya orang nggak pernah salah itu agak bahaya. Orang baik terus itu bahaya. Bahkan terlalu baik itu saya kadang-kadang nggak pada cocok. Karena orang itu kalau terlalu baik biasanya usianya nggak panjang. Oke, saya juga masih ingat dawuhnya Mbah Maimun. Santri apa meneh santri NU iku aja api-api nang kudu kaya wit kelapa. Pripun Mbah? Ya nek ana angin kok kidul ya ndoyo ngalor, nek ana angin kolor ya ndoyo kidul. Penting jangan sampai tercabut dari akar. Jangan sampai terlepas dari akar. Ujuk kenceng-kenceng nemen-nemen biasa. Sesekali salah, oh itu baik untuk menunjukkan kalau kita ini bukan siapa-siapa. Kalau jenengan kan bukan siapa-siapa, kenapa harus takut salah? Salah ya salah saja, santai saja. Tidak apa-apa. Yang penting kita sadar. Yang penting kita sadar bahwasanya kita ini manusia penuh kelemahan, penuh kesalahan. Sangat layak dan sangat harus untuk kemudian terus meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudahlah saya pikir ya. Hanya hal-hal semacam itu. Yang penting bukan jenengan semua kemudian dimintai maaf terus panjenengan tidak maafkan. Jangan. Ahsin man ahsana ilaik wa la tusi man asa. Ahsin man ahsana ilaik wa la tusi man asa. Ini doa kanjeng. Sebagai orang Islam ini kita harus berbuat baik pada orang lain. Sebaik-baiknya. Kalau ada orang baik dengan kita, maka kita harus mampu lebih baik terhadap orang itu. Kalau ada orang berbuat buruk pada kita, wong kita kadung Islam, kita kadung menjadi umatnya kanjeng Nabi, ya kita tidak boleh membalasnya dengan buruk. Kalau ada orang yang pernah berbuat buruk dengan kita, kemudian mereka terketuk hatinya, kemudian minta maaf pada kita, kita tidak memaafkan. Yang salah sebetulnya kita, itu akan menjadi sebuah masalah bagi kita. Tapi kalau memang kebetulan yang nyala itu kita, kemudian kita minta maaf dan ternyata mereka tidak memaafkan, ya sudah. Niatan baik kita, niatul mar'i khairum min amali. Niatan baik kita untuk minta maaf itu sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kedua, mungkin kalau jenengan kurang mantap, panjenengan minta maaf pada Allah. Untuk hadiah istighfar panjenengan dihadiahkan kepada orang itu. Dua. Yang ketiga, mungkin yang bisa kita lakukan adalah atas soduk anhu. Panjenengan bisa bersedekah atas nama dia. Bisa, tidak apa-apa. Tapi ya jangan sampailah ada nahdiyin, apalagi sudah jauh-jauh nyampe Jerman, dimintai maaf kok nggak mau, gimana? Janganlah. Jangan sampai ada orang minta maaf pada kita. Itu sudah luar biasa. Tuh. Orang kayak kita kok dimintai maaf. Loh. Bayangin. Coba. Tuh. Orang yang juga penuh dengan kesalahan dan dosa, kok sempat-sempatnya ditakdirkan oleh Allah, ada orang minta maaf pada kita. Wong nyata-nyata ke kita ini penuh dosa. Kita ini mulai pagi sampai pagi. Kapan kita ini tidak salah? Mulai kita bangun sampai kita tidur lagi. Kapan kita ini tidak salah? Wong kita ini benar saja loh, potensinya salah.
Kita ini benar potensinya salah. Coba tahu-tahu jenengan kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah jamaah misalnya. Ini kan sudah benar ini, on the track. Tapi prakteknya itu bisa menjadi potensi salah. Tahu-tahu di dalam hati kita, tahu-tahu terbersit, orang-orang kok nggak semangat jamaah kayak saya ya. Orang-orang kok nggak pengen kayak saya ya. Orang-orang kok nggak kayak saya. Misalnya jenengan sodako, orang-orang kok nggak pengen ya berbagi kayak saya. Apa yang kamu lakukan sudah benar. Tapi kebenaran yang kamu lakukan masih menyisakan potensi untuk kemudian menjadi sebuah kesalahan yang fatal. Karena dengan kebaikan Anda akan menganggap orang lain jauh di bawah Anda. Masalah baru. Gitu. Hanya sekali lagi, ya kalau kita ada orang minta maaf dengan kita, ya kita harus benar-benar maafkannya dengan tulus. Dan gitu. Makanya kalau sering matur bahwasannya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, arba'un min haqqil muslimina alaik. Ada 4 hal yang menjadi kewajiban pokok kita sebagai orang Islam. Apa itu coba? Kita harus selalu antu'ina muhsinahun. Kita harus selalu menolong, nyupport, mendukung kalau ada orang baik di sekitar kita. Nah, iya kan? Kemudian wa antastaghfira limudzunibihim. Kalau ada orang-orang yang melakukan dosa-dosa di antara kita, di sekitar kita, kita harus telaten untuk memintakan maaf bagi mereka. Coba, kalau ada orang salah di sekitar kita, kita ini harus telaten memintaan maaf ke hadirat Allah akan dosa-dosa mereka. Wa antat awwali mudabbirihim. Kalau kita ini memiliki pejabat, pemerintah, orang yang ngopeni kita, mengayomi kita, kita harus habis-habisan mendoakan mereka, mendukung mereka. Kemudian wa antuhibbata ibahum. Wa antuhibbata ibahum. Kita harus mencintai orang yang sudah tobat dari orang-orang tadi itu. Mencintai loh Pak, mencintai. Sering saya katakan, idza kana al-mahabbah, idza kana nisful mahabbah al-i'timam. Ketika 50% rasa cinta bisa kita buktikan dengan perhatian, fakana nisfus sani al-ihtiram. Maka rasa cinta kita berikutnya bisa kita lihatkan dengan penghormatan, pengakuan, dan memuliakan. Makanya kalau memang kita yang minta maaf dan kemudian tidak dimaafkan, saya yakin bahwasanya kita mau minta maaf saja itu sudah dinilai di sisi Allah. Kemudian ya mungkin ada beberapa tata cara di beberapa literasi kitab kita. Ya salah satunya misalnya kayak sedekah atas nama mereka, istighfar atas nama mereka, berbuat hal-hal baik. Kemudian kita haturkan pahalanya untuk mereka. Kita matur, maksudnya saya melakukan ini untuk menebus dosa saya dengan fulan. Saya pikir begitulah. Pun kula njur aku pangapunten. Masya Allah, saya terima kasih sekali saya diajak jagongan sore ini. Semoga sedikit banyak ada faedah dan gunanya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau banyak sekali kekurangan, banyak sekali kesalahan. Saya mohon maaf. Yang penting terus sambung doa. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan perjuangan panjenengan di sana semoga benar-benar berfaedah, benar-benar bermanfaat dan yang paling penting semoga semuanya mendapatkan keberkahan jamiah. Dan saya pikir itu saja. Jenengan semua ini bertanggung jawab atau punya kewajiban sebagai santri untuk mendoakan para masyayikh kita, para sesepuh kita untuk terus dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita semua. Al-barakah itu ma'al akabir. Keberkahan Allah itu turunnya biasanya disertai dengan yang sepuh-sepuh itu. Kalau yang muda-muda ini nggak jelas kayak kita ini sudahlah belum patek barokai. Ya. Belum begitu barokai. Yang paling barokai yang sepuh-sepuh itu. Makanya semoga kita diberi anugerah oleh Allah dengan panjangnya usia beliau-beliau di sisi kita.